Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Nugraha, NPM 181000313, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan legal memorandum yang berjudul Tindakan Hukum yang dapat dilakukan pemegang polis dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap PT Jiwasraya atas kemungkinan tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. Di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti SHMH. Selanjutnya heading, perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain menurut pelaksanaan janji itu dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dalam suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian yang ada di Indonesia adalah asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak menanggung dan pihak tertanggung. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengalihan risiko yang dialami oleh tertanggung dengan membayar sejumlah premi, maka risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak tertanggung. Risiko yang dapat dialihkan berupa kecelakaan, bencana alam, bahkan sampai dengan kematian tergantung mengenai objek perjanjiannya. PT Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. Namun setelah 2 tahun berlalu, sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut. Para pemegang polis mencoba untuk menghubungi pihak dari PT Asuransi Jiwasraya namun tidak membuahkan hasil. Salah satu di antaranya adalah Lee Kang Hyung, Vice President PT Samsung Electronics Indonesia yang juga Presiden Korea Chamber of Commerce in Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan pemegang polis karena tujuan utama pemegang polis menggunakan asuransi untuk melindungi dirinya dari hal-hal tak terduga, tetapi dalam hal ini pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi tidak dapat melakukan pembayaran atas pengalihan risiko yang sudah menjadi kewajibannya dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya, legal issue. Yang pertama, bagaimana pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban OJK dalam gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya Persero. 2. Apakah pemegang polis mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga? Selanjutnya, asumsi. Dari penjelasan latar belakang tersebut, kami memiliki beberapa asumsi yang dapat kami ambil seperti berikut. Yang pertama, bahwa telah dilakukan perbuatan manifestasi oleh PT Asuransi Jiwasraya kepada para nasabah dalam program asuransi bernama Saving Plan. Selanjutnya, bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah melanggar asas kekuatan mengikat sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya juga sesuai dengan prinsip kekuatan mengikat berdasarkan di pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak dapat mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Selanjutnya, bahwa PT Asuransi Jiwasraya juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan hal yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini adalah ketidakmampuan mereka untuk membayar klaim asuransi. Bahwa penyebab ketidakmampuan pembayaran klaim asuransi PT Jiwasraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan investasi.
Selanjutnya, bahwa PT Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis, namun setelah 2 tahun berlalu sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi tersebut. Selanjutnya, perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis apabila peristiwa itu terjadi. Namun, ketika tertanggung mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar. Selanjutnya, bahwa permohonan PKPU nomor 34/PDT titik sus PKPU /2001 PN Niaga Jakarta Pusat adalah menjadi kewenangan OJK, bukan kewenangan kreditur maupun pemegang polis. Dalam hal permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, maka yang mempunyai legal standing sebagai pemohon PKPU hanyalah OJK. Permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang diajukan langsung oleh kreditur ke pengadilan niaga adalah melanggar Undang-Undang Kepilitan, Undang-Undang Asuransi, Undang-Undang OJK, sehingga permohonan tersebut mengandung cacat hukum yang harus ditolak oleh pengadilan. Selanjutnya, legal opinion. Yang pertama, PT Asuransi Jiwasraya dalam hal ini melakukan ganti rugi kepada para korban dari program asuransi tersebut sebagaimana mereka telah melakukan unsur-unsur wan prestasi yang terdapat di dalam pasal 1243 KUH Perdata. 2. Ya, karena OJK melakukan tindakan kelalaian pengawasan dan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya yang memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum yang diselaraskan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, peraturan perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Kronologis, pada akhir 2019 terjadi permasalahan mengenai perusahaan PT Asuransi Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencapaian klaim terhadap pemegang polis asuransi. Pada 2018, tercatat penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk back assurance senilai 802 miliar. Perusahaan tersebut pada 2019 tercatat menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo pada 1.286 pemegang polis dengan bunga 96,58 miliar. PT Asuransi Jiwasraya bekerja sama dengan 7 bank dalam melakukan pemasaran terhadap produk bank assurance yang dikenal sebagai saving plan yang diterbitkan 5 tahun lalu. Saving plan ialah produk asuransi jiwa dengan kegunaan memberikan perlindungan berupa proteksi meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan, serta memberikan manfaat lainnya yaitu kepastian investasi sebesar pengembalian pokok dan hasil investasi yang dijaminkan. Pada 2019 diduga penyebab ketidakmampuan membayar klaim yang dialami PT Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan investasi. Pada periode 2017 hingga 2012, perusahaan asuransi tersebut menempatkan dananya pada repo saham PT Asuransi Jiwasraya, berjanji akan membayar klaim milik para pemegang polis, namun setelah 2 tahun berlalu sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran klaim asuransi tersebut. Selanjutnya, analisa legal issue 1, pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi. Berdasarkan kasus di atas, dalam kasus hukum yang kami ambil bahwa si berhutang debitur dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya tidak melakukan apa yang dijanjikan oleh karena lalai atau alpa, bukan oleh keadaan memaksa atau force majeure, sehingga dapat dikatakan wan prestasi.
Ketidakmampuan PT Asuransi dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan wan prestasi dan termasuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, dan mudah diakses, dan adil, dan juga melanggar Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindak yang seharusnya dilakukan. Namun hingga saat ini tidak ada sanksi yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan maupun majelis hakim atas gugatan wan prestasi yang diajukan para pemegang polis, yang berarti menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab apapun yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya analisa legal issue 3. Pasal 233 Undang-Undang PKPU dan kepilotan menyatakan dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Dalam hal ini, lembaga yang sebagaimana tertera jelas dalam Undang-Undang Kepilotan dan PKPU diterangkan juga dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan kepilotan adalah Menteri Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan lembaga keuangan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bahwa permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pemegang polis harus memperhatikan seluruh ketentuan terkait telah diatur oleh undang-undang, tentunya dengan memperhatikan ketentuan terlebih dahulu. Bisa menjadi solusi agar tidak terjadi kekeliruan pada permohonan PKPU yang menyebabkan cacat hukum. Selanjutnya, rekomendasi 1. Agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia ke depannya dapat menetapkan tata kelola yang lebih baik agar kepentingan dan hak nasabah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan yang ada untuk menetapkan undang-undang atau aturan lain yang mengatur tentang perasuransian. 2. Kedepannya perlu dibuat peraturan bagi OJK agar lebih tegas dalam menerapkan hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang perusahaan tersebut statusnya BUMN atau bukan BUMN. Karena alasan OJK tidak memberikan sanksi yang tegas dengan alasan apabila Jiwasraya ditutup atau izin usahanya dicabut akan menimbulkan huru-hara khususnya menyangkut reputasi badan usaha milik negara dan pemerintah tidaklah relevan dan tidak menjunjung rasa keadilan. Selanjutnya, kasus gagal bayar asuransi ini menjadi pelajaran berharga di kemudian hari apabila sudah mengetahui perihal keuangan Jiwasraya buruk. OJK bisa memberi peringatan sedari awal sehingga OJK tidak perlu menunggu Jiwasraya merugi dan menghentikan sendiri produknya, melainkan memberi sanksi sesuai regulasi POJK nomor 73/POJK.05/2016 untuk meminimalisir peluang terjadinya kerugian yang terjadi
di tubuh Jiwasraya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.